Gue sel ragu rohani, nggak lama, ada suara kayak gempa gitu. Waduh, apa nih? Terus teman-teman gue yang udah tidur itu juga, wah apa nih? Ternyata kipas di atas itu, di ruangan kelas itu, kayak langsung rusak. Terus nggak cuma rusak, jatuh ke bawah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast kontrakan bareng Boyeng. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di kegiatan kalian dimanapun kalian berada. Tak lupa untuk selalu mengingatkan teman-teman untuk support channel kita dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar channel kita, video kita dapat lebih baik dan berkembang lagi. Nah, buat teman-teman yang mau share pengalamannya di podcast channel bisa DM Instagram kita di bawah ini ya. Oke, episode kali ini gue ada kedatangan Bang Gigs nih dari Kebayoran yang akan cerita pengalaman mistisnya di sekolahan ya? Betul, di sekolahan. Di kisaran tahun 2016. Gimana kisahnya? Ini dia. Oke, Bang Gigs, apa kabar nih? Puji Tuhan baik. Ya, alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk podcast aja. Wih. Ya udah, teman-teman di rumah juga pada penasaran nih gimana kisahnya. Kalau gitu mau ceritain. Oke. Tadinya sih pengen ceritain tentang horornya Manchester United ya. Tapi ya jangan. Itu horor sekali soalnya. Oke, jadi teman-teman, thank you buat podcast kontrakan undang gua ke sini. Thank you juga buat kita, buat sempetin hadir. Betul. Oke, sekarang kita cerita-cerita horor nih. Jadi gue sekolah dulu di salah satu SMK paling keren di Tangsel. Ntar dicari aja ya. Alumni keren-keren gitu. Ada teman gue. Oke. Nah terus dulu tuh memang kayak sebelum gue masuk ke SMK atau SMA, gue tuh kayak pengalaman horornya kurang lah. Nah semenjak di SMK atau SMA ini banyak banget pengalaman horornya. Banyak banget pengalaman horornya. Jadi mungkin gue ceritain beberapa kali ya. Nanti lo bisa nanya-nanya, bisa nambahin juga kayak. Yang pertama tuh dulu kita kan gue sama temen gue nih, kita sama-sama OSIS kan. Oke. Terus dulu kalau misalnya OSIS, kalian tau lah ada MOS, apa tuh namanya, pokoknya kalau sekarang orientasi lah intinya, ospek gitu. Biasanya tuh suruh ngumpulin makanan. Betul. Ngumpulin makanan lah, makanannya aneh-aneh emang ngeselin juga sih panitianya gitu. Nah terus makanan yang dikumpulin tuh biasanya dijagain sama panitia. Jadi panitia-panitia, anak-anak OSIS itu nginep di sekolah. Gitu. Nah kan biasa kalau nginep kan seru ya. Kita cowok-cowok main PS. Ngobrol, main kartu, apapun gitu lah. Pokoknya cerita-cerita lah. Akhirnya nggak tidur tuh. Nah suatu waktu kayak gue mungkin sekitar pukul 2 atau 3 gitu. Gue belum bisa tidur tuh. Karena mungkin excited ya besok ada acara. Nantinya ada acara. Teman-teman gue udah tidur. Jadi mungkin kita sekitar berempat di suatu ruangan kelas gitu. Semua berjalan baik-baik aja, terus gue main laptop, terus gue mulai setel lagu rohani. Gitu, setel lagu rohani. BTW gue Kristen ya, jadi ini akan menambah perspektif kita nih. Kayak nanti gue akan cerita beberapa juga, kayaknya kayak unik juga gitu, kayak mungkin hal-hal mistis itu tergantung agamanya juga. Experience-nya beda-beda. Gue setel lagu rohani, nggak lama, ada suara kayak gempa gitu. Waduh, apa nih? Terus teman-teman gue yang udah tidur itu juga, wah apa nih? Ternyata kipas di atas itu, di ruangan kelas itu, kayak langsung rusak. Terus nggak cuma rusak, jatuh ke bawah. Terus teman-teman gue yang kayak awalnya kaget, jatuh juga kan. Mereka yang lagi tidur, wah apa tuh? Nah udah, terus mereka nanya, Gigs, kok bisa sih? Sampai jatuh, lu ngapain gitu. Mungkin mereka ada sense juga ya. Ini kayak bukan kebetulan lah gitu. Ya gue selalu ragu rohani, udah, tidur aja. Jangan aneh-aneh lagi ya Gigs, udah. Kita tidur. Sebenarnya nggak tidur sih, mencoba untuk tidur. Kita berempat kayak, oke, nggak bisa melek, nggak bisa merem, terus kayak nungguin, terus kayak di depan, kayak itu kan kelasnya di bawah, ruangan yang di atas tuh kayak ada suara kayak meja sama kursi digeser-geser, terus kayak suara pagar ya, mungkin pagar angin ya, cuman kayak yang di atas tuh kayak meja kursi digeser-geser tuh siapa yang geser, sudah malam bro. Terus itu cerita ya kemana-mana akhirnya, dan itu pengalaman gue salah satunya di sekolah gue gitu. Terus mungkin gue ceritain lagi pengalaman gue gitu. Jadi teman-teman gue tuh dulu suka kesurupan. Cuman karena gue dulu sebelum-sebelumnya kayak SMP gitu, gue nggak pernah punya teman-teman yang kesurupan kan, gue bingung gitu. Jadi kayak pas ada orang kesurupan ya gue sokap-sokap aja woi gitu. Kenapa gitu? Nah ternyata pas gue pegang-pegang kayak gitu, gue kayak biasanya tuh responsnya selalu kayak
gitu. Kesel gitu. Jangan pegang-pegang. Tapi suaranya berubah memang, jangan pegang-pegang ya. Gitu. Dalam hati gue kenapa gitu. Oh ternyata usut punya usut dia kesurupan. Terus gue mikir juga kalau misalnya ada teman-teman gue yang kesurupan, terus kayak misalnya teman-teman yang di luar Kristen lah, misalnya teman-teman gue yang Muslim gitu, pegang orang yang kesurupan tuh biasa-biasa aja. Tapi ketika misalnya lu kesurupan dan gue pegang, kayak gue di respons tuh yang nggak baik. Nah gue tanya ke teman gue kenapa kayak gitu. Nah mungkin aja karena lu beda. Nah gue bingung. Coba kalau gue pikir-pikir sekarang itu unik sih. Walaupun dulu serem ya, serem ya. Kenapa kayak lu pilih kasih ya, pas gue pegang lu kesurupan lu marah-marah ke gue. Teman gue yang Muslim lu pegang biasa-biasa aja. Cuman itu uniknya lah. Itu di sisi lain walaupun mistis tapi toleransinya kerasa banget. Gitu. Nah terus mungkin yang terakhir nih yang mungkin lumayan epic, nanti lu bisa tanya-tanya juga. Kalau teman-teman tahu film Insidious gitu, nanti mungkin bisa tambahin, terus penikmat horor juga tahu Insidious. Itu jadi inti ceritanya adalah kayak ada satu perantara mediator yang bisa menghubungkan orang-orang yang di sini di dunia kita lah manusia ke alam yang lain. Jadi misalnya gue mediatornya, lu mau masuk gitu, nanti pakai ritual-ritual lu bisa masuk lah ke alam lain. Awalnya tuh gue pikir itu mah Hollywood ya, bukan apa-apa gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu, kayak oke gitu. Nah suatu ketika, gue pisahin dulu cerita Insidious. Suatu ketika gue punya gebetan di sekolah. Nggak tahu kenapa semenjak dia deket sama gue, gebetan gue nih kesurupan mulu. Saya tidak tahu ya. Kata orang-orang kayak Anda ini membawa pengaruh buruk kali. Gue nggak ngapa-ngapain gitu. Ya udah. Terus dia kesurupan. Terus kesurupannya tuh nular gitu. Mungkin gebetan gue kesurupannya nggak parah, cuma diem aja. Ditanya, gitu, dia diem aja. Nah nular tuh ke seseorang yang menurut gue kesurupannya lebih brutal. Karena dia kayak nyakar-nyakar, nendang-nendang, teriak-teriak gitu. Pokoknya waduh ekstrim banget dah. Bahkan kayak ini dua-duanya yang kesurupan cewek ya, yang ekstrim ini pun cewek. Kita pegangin gitu cowok-cowok, kan pegangin kakinya supaya dia nggak aneh-aneh lah gitu. Wah kita bisa mental gitu. Karena saking kuatnya, dan gue percaya itu emang bukan dia dirasukin gitu. Nah terus akhirnya datanglah teman-teman gue tuh yang kayak mereka punya indera keenam atau apalah gitu, punya ilmu lah, bisa communicate gitu. Misalnya at least ada 3 orang mencoba untuk masuk ke alam sana gitu loh. Gue pikir mereka sih cuma diem-diem aja, cuma gitu, atau kayak berdoa posisinya. Ya yang lagi berdoa masa gue tanya, lu ngapain gitu. Ya gue diem-diem aja, gue ngeliatin. Di saat teman gue tuh yang ekstrem itu masih meronta gitu. Nah gue liatin, akhirnya kelar. Nah singkat cerita, gue interview dong sebagai orang yang kayak nggak pernah ngalamin gitu-gitu, dan gue mungkin fenomena yang cukup baru buat gue interview. Gue tanya terpisah ya ke orang-orang yang kesurupan. Lu tuh kalau misalnya kesurupan ngapain gitu? Oh kalau aku sih pas kesurupan kemarin ya kak gitu, aku kesurupan ya aku kayak masuk ke alam lain, dan aku tuh berusaha manggil-manggilin orang. Mungkin pas aku masuk ke alam lain tuh ruangannya sama kayak gini, cuman gelap. Kalau kalian sekali lagi ingat film Insidious, itu gelap, berkabut gitu loh. Aku manggilin orang-orang, gak ada orang yang datang. Aku cuma kayak dikejar-kejar aja sama si hantunya. Dikejar-kejar, jadi kayak main petak umpet gitu. Nah oke. Interesting, tapi gue belum percaya lagi di situ. Gue tanyalah teman-teman gue yang bisa masuk ke alam sana. Ada 3 orang kan, gue tanya terpisah lagi. Lu ngapain sih, lu ngapain? Jawabannya sama. Jadi pas kami masuk ke sana, kami bisa lihat tuh 3 orang tadi, dan kami tuh berusaha cari orang yang kesurupan, gitu. Kami ngajak gitu. Kami manggil-manggil namanya, tapi nggak ketemu. Dan dia ceritain juga sama, layoutnya sama kayak gini, tapi ada kabut gitu loh. Dan ada setan itu. Jadi mereka kadang ya kayak berbat gitu loh, kayak berusaha mengusir dan lain-lain. Dan semenjak itu gue percaya kayak, wow, mantap juga film Insidious diangkat dari kisah nyata. Dan semenjak itu gue kayak mungkin percaya ya yang namanya project astral projection dan lain-lain gitu. Nah itu mungkin istilah ilmiahnya ya, dan mungkin istilah ilmiahnya mungkin ada juga penjelasannya dan lain-lain. Tapi at least sampai di titik ini gue percaya hal-hal mistis, hal-hal gaib tuh ya ada sih. Mungkin ada yang kelewat dikit. Waktu teman-teman gue berusaha untuk ngusir atau masuk ke alam lain itu, gue juga ngelakuin sesuatu. Gitu loh, gue ngelakuin sesuatu karena pas banget yang kesurupan itu adalah orang yang agamanya sama kayak gue, Kristen kayak gitu. Terus gue kayak tanyalah sama pemuka agama, hey gitu, Bapak saya harus ngapain ya? Karena yang kesurupan Kristen, orang-orang minta saya untuk mengusir dia. Gue kan gak ada pengalaman ya. Oh yaudah gitu, coba aja kamu bisikin gitu, kamu bisikin kayak misalnya kayak dalam nama Tuhan Yesus gitu, keluar gitu. Wah ya sudah, setelah mengumpulkan keberanian,
Dan gue coba, akhirnya gue samper tuh. Gue nyamperin orang yang kesurupan tersebut. Terus gue bisikin. Sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Tahu responsnya apa? Tidak keluar. Tapi yang kesurupan itu ngulangin apa yang gue bilang. Dia ngulangin. Terus dia kayak menyeringai gitu loh. Kayak senyumannya tuh bukan senyuman dia, kayak senyuman lucu gitu ya. Ya, dalam nama Tuhan Yesus keluar gitu. Ngenyek. Betul, ngenyek. Terus gue kayak, saya down sekali ya di situ. Terus apalagi dilihat orang-orang gitu. Dilihat orang-orang, gue down banget di situ. Dan menurut gue itu serem banget sih. Itu kayak gue mungkin kalau berusaha nginget-nginget lagi senyumannya, gue masih keinget. Dan itu serem banget. Abis itu dia langsung berontak, dia langsung nyakar-nyakar beberapa teman gue yang tadi gue bilang. Nyakar-nyakarnya itu ya nggak mungkin nyakar tembok, nggak cuma tembok, tapi nyakar teman-teman gue. Jadi teman-teman gue ada yang berdarah juga. Dan kayak dia teriak-teriak, suaranya tuh berubah gitu-gitu. Semenjak itu kayak gue kayak bertanya-tanya juga sih. Akhirnya ini mempengaruhi spiritualitas gue gitu, kayak kenapa ya setan itu nggak mau keluar? Padahal maksudnya gue udah bener sesuai apa yang dibilangin sama pemuka agama gue, dan gue merasa gue kayak gue udah mencoba gitu, dan gue udah yakin sepenuh hati gitu loh di momen itu gitu. Terus ya udah, akhirnya setelah itu gue kayak down banget. Dan gue coba ngobrol-ngobrol lagi ya sama pemuka agama gue, dan memang mereka bilang kadang hal-hal goib atau mistis itu peperangannya di situ. Mereka tuh mainin mental kita. Betul. Jadi kalau kita misalnya nggak kuat gitu, ini based on yang gue pelajarin ya. Kalau mental kita nggak kuat, mungkin saat itu gue ada keraguan sedikit, ya mereka akan ngulangin apa yang kita bilangin gitu loh. Ngegoyangin iman gak sih? Betul, ngegoyangin iman. Dalam artian gini loh, yang gue percaya maksudnya mereka kan mungkin orang-orang makhluk-makhluk jahat gitu kan. Mungkin ada beberapa kerajaan yang menganggap ada yang baik, ada yang jahat. Cuman mungkin gue sekarang fokus ke makhluk-makhluk yang jahat, roh-roh halus yang jahat. Mereka itu tentu tahu dong Tuhan itu siapa. Betul. Gitu. Mereka tahu kayak misalnya ibadah itu gimana. Betul. Gitu. Ibadah itu gimana. Cuman akhirnya dipakai sama mereka untuk justru bikin down kita gitu. Haha, lihat tuh. Mantra atau agama lu tidak berkutikan Tuhan lu tidak bisa gitu loh. Nah maka dari itu mungkin gue semenjak itu gue belajar kalau ada gitu-gitu gue harus lebih yakin. Apapun agama lu ya, lu harus lebih yakin supaya lu nggak kalah mental sama makhluk-makhluk yang jahat itu. Gitu bro. Jadi ya menurut gue cukup unik sih hal-hal mistis dan goib ini kadang tidak hanya menyerang fisik, tidak hanya menyerang psikis, tapi dia juga nyerang mental. Kalau misalnya, biasanya kan fenomena-fenomena gaib gini tentu ada sebabnya dong. Nggak mungkin ada asap tapi nggak ada api gitu. Cuman setelah gua coba tanya-tanya ke teman-teman gua gitu, mereka bilang sih memang bukan karena ada sesuatu yang kayak misalnya kan kadang kita nggak boleh nih kalau ke suatu tempat ngelakuin yang aneh-aneh. Betul. Ini kan sekolah ya sekolah aja. Orang-orang belajar, beraktivitas seperti pada umumnya, cuman memang pada waktu itu menurut teman-teman gua sekali lagi mereka itu lagi iseng aja. Ya, makhluk-makhluk jahat ini lagi iseng aja. Ya pengen bikin gempar lah gitu. Pengen bikin gempar terus at some point juga teman-teman gua yang kesurupan ini memang mungkin punya indera keenam atau kita kenal sekarang sebagai indigo gitu ya. Gua nggak tahu juga sih gimana-gimananya karena gua nggak punya gitu. Cuman memang mereka bisa lah ngerasain atau ngeliat dan lain-lain. Dan mungkin saat itu posisi mereka lagi nggak kuat. Dalam artian mungkin ya kalau cewek lagi halangan atau mereka belum makan gitu. Capek. Betul. Dan memang kata teman-teman gue di sekolah gue itu memang kayak ada penunggu-penunggunya gitu loh. Yang which is gue nggak bisa lihat sih. Dan paling gue ngerasain pun ya lewat kejadian-kejadian tadi. Entah itu benda-benda atau mungkin dia lewat mediator dengan kesurupan. Seperti itu. Jadi kayak memang gue bisa bilang ketika kita udah ngelakuin hal yang benar pun tidak aneh-aneh, ya kadang mereka iseng aja. Gitu, iseng aja. Dan waktu itu memang sekolah gue gempar banget. Kayak gempar banget gitu loh. Bahkan ada guru-guru yang mungkin punya kekuatan gitu ya. Punya kekuatan bisa masuk ke alam sana, berusaha untuk mediasi dan ngeluarin pun akhirnya turun tangan. Dan waktu itu tuh keadaannya kayak kalian bayangin sekolah kayak kotak gitu, terus kayak semua mata tertuju gitu ya ke spotlight itu, ya akhirnya orang-orang jadi nontonin, gak belajar gitu loh. Ya at some point gue kalau inget-inget lagi ya itu cukup bersejarah sih. Terus jadi mungkin ya orang-orang yang capek belajar dapat hiburan gratis ya. Oke nih, tadi kan mungkin gue udah cerita banyak tentang sekolah gitu ya. Nggak lengkap kalau misalnya gue nggak ceritain kehidupan gue di luar sekolah juga. Tentu gue punya kehidupan dong di luar sekolah. Betul. Nah jadi kayak ada beberapa pengalaman yang menurut gue cukup serem lah. Memang ya
Kalau gue udah laluin ya. Kalau misalnya dulu mah memang serem banget. Kalau sekarang gue kadang liatnya tuh jadi lebih wah gokil sih, lebih lucu atau gimana gitu. Cuman memang dulu serem banget. Nah, gue dulu pernah main sepeda. Main sepeda biasalah bocil lu tahu kan, main sepeda kemana-mana gitu. Terus suatu ketika gue tuh tinggal di daerah yang keren banget namanya Pamulang, kalau lu pada tahu. Nah, ada orang Pamulang. Nah, gue main sepeda, terus di daerah rumah gue itu ada kuburan yang kalau mau ke sana harus naik ke atas. Agak nanjak gitulah, kayak bukit gitulah. Terus kuburannya ini dekat sekolah. Nah, sekolahnya ini katanya tuh terbengkalai. Oh, udah nggak ada sekolah lagi berarti? Iya, kayak gue nggak tahu kenapa nggak laku atau gimana. Sekolahnya sih sekolah negeri. Gue nggak tahu kenapa, entah manajemennya jelek kah atau gimana, tapi jadi terbengkalai. Biasa dong, waktu jadi bocil, penasaran banget nih. Gue punya temen juga yang kayak, ayolah kapan lagi, itu mah bohong kali. Nggak serem gitu. Kuburan mah kuburan ya gimana sih, siang-siang mah santai lah, nggak serem gitu. Ya udah tuh, kita main sepeda. Sampailah hampir ke tempat itu. Nah, tempat itu tuh kayak, gue harus nanjak sekali lagi ya, karena itu bukit. Jadi gue sama teman gue turun dari sepeda, kita dorong sama-sama. Karena itu naik sepeda tandem. Bukan sepeda. Kayak ada yang injekan di belakang gitu loh. Jadi dia kayak bocil-bocil gitu. Jadi kita, kalau gue sampai sana kan kasihan teman gue ya. Gitu. Ya udah. Semi BMX lah. Betul. Yang ada jalunya di belakang. Jalu. Usek, istilah baru tuh. Itu istilah itu. Nah, ada terus kita jalan. Nah, memang kalau kalian bayangin itu kayak jalan tanjakan tuh kiri kanan tuh pohon. Nah, pohonnya tuh pohon apa? Pohon bambu. Gimana ya? Semua berjalan baik aja, jalan karena agak lama ngobrol-ngobrol. Terus pas gue udah mau sampai atas, gue udah bisa lihat tuh bangunannya. Bangunannya tuh memang kayak coklat-coklat gitu loh. Ya lu tau lah sekolah terbengkalai gimana. Kita udah hampir sampai pokoknya. Terbengkalai banget. Dan memang kayak udah kosong-kosong gitu. Kayak serem banget lah gitu pokoknya. Kayak bangunan sendiri. Terus kayak lapangan gitu. Terus kiri kanannya tuh pohon gitu. Nah, tapi pas kita hampir sampai nih. Ada satu pohon bambu. Nah, pohon bambunya tuh kan kanan kiri ya. Aduh, saya masih serem sih. Sampai begitu nggak? Nah, itu dia. Pohon bambunya tuh nggak tahu gimana. Dia begini, guys. Saya merinding ya. Pohon bambunya gitu. Kan awalnya lurus ya. Pohon bambunya gini. Nah, mending ya kalau begitu. Ya oke. Anda ngagetin saya gitu. Udah kan? Enggak, bro. Dia goyang-goyang. Dia goyang-goyang. Goyang-goyang, bener. Terus gue sama temen gue kayak speechless kan. Lu lihat nggak? Iya, lihat. Pokoknya kita diem dulu gitu. Lu lihat nggak? Lu lihat? Iya, gue lihat. Kita langsung lari. Soalnya kita kayak kalau misalnya itu halusinasi gue ya gitu. Gue udah konfirmasi ke teman gue dan kita berhenti cukup lama sebelum akhirnya kita memutuskan untuk kabur. Itu benar-benar goyang. Benar-benar goyang, kita lari itu sampai rumah kita cerita. Iya bener nih ada yang goyang. Maksudnya kalaupun ada angin, kanan kirinya make sense-nya goyang juga dong. Kenapa cuma itu? Terus goyangnya tuh begini-begini. Awalnya dari lurus dia begini terus begini-begini gitu. Kayak entah dia mau jadi gapura atau selamat datang atau apa. Tapi gue gak lihat apa-apa ya. Cuman kayak gitu aja. Pokoknya kayak welcome bro. Mau lihat kan? Nah ini dia. Ya udah. Terus udah kayak gitu gue pulang. Nah beberapa hari kemudian gue sakit. Gue sakit lumayan lama 3 hari atau apa. Cuman gue sih gak ada kayak mimpi atau apa ya. Gak ada. Cuman gue sakit aja. Nah semenjak itu gue sama teman gue gak pernah mau ke sana lagi. Gue gak pernah. Bahkan gue udah gede pun ya gue gak mau lah ke sana. Dan pengalaman gitu sih udah beberapa dapat juga ya gitu. Kayak kadang kan hujan-hujan, kalau kalian mungkin ini sering banget ngalamin. Misalnya kalau hujan-hujan ada pohon pisang, deretan pohon pisang, kadang tuh pohon pisangnya tuh ada beberapa tuh yang kayak dia gerak sendiri daunnya. Kayak melambai-lambai gitu loh. Maksudnya make sense-nya kalau itu berangin atau hujan ya semuanya harusnya gerak dong. Tapi ini ada satu yang kencang gitu. Gue pernah lihat kayak gitu. Gue pernah lihat itu kencang banget, kayak dia manggil-manggil gue. Cuman akhirnya gue kayak memalingkan wajah dan gue nggak mau fokus ke sana. Tiba-tiba di begini terus, halo. Gue kaget ya, jatuh gue nanti. Gitu. Dan itu serem banget. Terus mungkin gue mau ceritain juga, gue pernah kayak ketindihan juga. Jadi gue udah lumayan lengkap lah pengalaman mistisnya, udah banyak juga. Gue ketindihan. Dan menurut gue nggak tahu ya, ketindihan tuh memang ada istilah secara medisnya. Iya, karena otak. Iya kan? Ada istilah secara medisnya. Cuman mungkin ini gue ceritain POV gue aja yang dulu mungkin belum ngerti medis. Dan menurut gue ada kemungkinan memang kita bisa diganggu dengan model ketindihan. Jadi waktu itu gue ketindihan, gue
gue tidur di luar, jadi gue kayak tidur di ruang tamu gitu. Di saat orang tua gue tidur di kamar, sama nenek gue, sama adik gue, pokoknya ada kayak beberapa kamar, mereka tidur di kamar, gue tidurnya di ruang tamu. Karena biasanya gue habis nonton, habis main PS kayak gitu. Ya udahlah, kayak udah jam 2, jam 3 gitu. Ya katanya ini jam-jam prime time mereka ya, suka keluar gitu. Ya udah gue tidur. Nah pas gue tidur, gue kayak belum lama gue kebangun. Gue kebangun, terus gue bisa lihat kiri kanan bro, ruang tamu gue gitu. Loh kok gue kebangun, tapi gue nggak bisa gerak. Gue bisa lihat tangan gue, tapi tangan gue nggak bisa gerak gitu. Terus gue lihat di atas, gue merinding sih ini. Gue kayak ngeliat pocong gitu. Buset, lagi nidurin bro. Walaupun gue kayak tidak mencium hawa atau apa ya, tapi itu, kayak saya muka dengan muka gitu. Wah, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Terus gue kayak berdoa aja, gue harus ngapain. Terus itu kayak cukup lama gitu loh. Itu cukup lama. Terus akhirnya gue kayak melek. Terus gue kayak lihat ada yang di atas gue gitu. Ada di atas gue. Terus gue kayak berusaha untuk kayak teriak, nggak bisa dan lain-lain. Terus kayak tiba-tiba gue bangun. Gue langsung, gue keringetan parah lah, itu keringetan parah gitu, terus gue lihat kiri kanan, ya nggak ada apa-apa, cuman abis itu gue takut banget, terus gue langsung masuk ke kamar orang tua gue lah, gue sampai pagi gue nggak bisa tidur. Ya sekali lagi, walaupun mungkin ada orang yang kayak, bilang itu bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi menurut gue pribadi, itu sangat menakutkan sih, karena gue masih bisa ingat, gue masih bisa ngebayangin gitu loh, malam itu dimana gue ketindihan. Gitu. Oke, paling gitu ya teman-teman, pengalaman horor dari Bang Gigs. Nah, kita mau tanya-tanya dikit nih Bang. Kalau untuk sekarang ini di umur lu segini, masih tuh ada gangguan kayak ketindihan, terus kayak ngeliat-ngeliat mistis gitu, penampakan. Sebenarnya kalau gue boleh jujur, gue udah jarang banget gitu loh, kayak ngerasain hal-hal kayak gitu. Karena mungkin ya menurut gue nih, asik. Kita tuh mungkin udah fokus sama kerja gitu loh, udah sibuk gimana cari duit, bertahan hidup, dan menurut gue itu lebih serem sih. Gitu loh. Betul. Itu lebih serem gitu. Mungkin dulu karena kita mungkin masih explore banyak hal gitu, terus kayak misalnya mau tahu ini, mau coba ke tempat horor, mau misalnya kayak main Jalangkung lah, main Ouija, mungkin karena kita masih banyak waktu juga gitu loh. Nah sekarang menurut gue kayak kehidupan tuh lebih serem gitu loh. Lo kalau nggak cari duit nggak bisa makan besok, nanti keluarga lo gimana dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya gitu ya Gigs, kehidupan lebih serem. Nah misalnya kalau pertanyaan lo pengen nggak dapat kesempatan atau pengalaman misalnya dibukain mata batinnya atau ngerasain hal-hal horor lagi, gue sih nggak mau ya guys. Gitu. Kenapa? Karena yang dulu-dulu aja waktu gue zaman sekolah gitu, itu menurut gue udah cukup serem gitu loh. Udah cukup serem dan bikin gue kayak, ya kadang ada efeknya gue misalnya sakit, gue kepikiran, dan kayak gue nggak bisa lupain hal-hal tersebut gitu loh. Kalau misalnya pun menurut gue ya janganlah sampai dikasih hal-hal kayak gitu. Gue tolak lah, amit-amit janganlah gitu. Ya cukup aja itu jadi pengalaman, tapi jangan sampai kita dapat lagi gitu. Ya udahlah gitu, hidup-hidup aja gitu, tapi jangan sampai ngerasain hal-hal jahat seperti itu. Gitu bro. Masih main sekolah tapi? Sering main ke sekolah? Wah udah lama nih gitu. Ini jadi titip salam aja ya buat teman-teman saya. One day saya nanti datang lagi ke sekolah gitu. Oke. Oh ya, itu kalau untuk yang kesurupan. Nah, yang lu bilang kan 1-2 orang tuh dan menyebar. Itu emang banyak korbannya? Kayaknya sih lebih dari 2 ya waktu itu. Kayak ada beberapa yang kena, cuman mereka kayak gitu aja. Masal kayak, gitu, masal. Iya, tapi maksudnya kayak efeknya tuh beda-beda. Maksudnya kadang kan orang pikir kesurupan, lo dimasukin, terus lo, ngereok gitu kan, aing teh macan gitu, ya kan. Kadang nggak semua kayak gitu, ada juga orang-orang yang diem gitu loh. Oh iya benar-benar. Nah mungkin waktu kasus yang di sekolah itu, nyamber ke banyak orang juga, nggak cuma 2 orang, tapi lebih yang kayak tadi gue bilang, orang lebih diem. Lebih kayak, perasaan gue nggak enak deh, untuk beberapa orang gitu loh, perasaan gue nggak enak, gue nggak mau lihat deh, gue nggak mau nonton gitu loh. Jadi mungkin gue bisa bilang ya kayak sengatan listrik aja lah. Dan dulu tuh teman-teman gue sering banget bilang kalau ada kesurupan, ya jangan ditontonin, itu kan kuda lumping bro, gitu. Itu bukan pagelaran gitu, jangan ditontonin. Soalnya kalau misalnya kita nggak siap ya, misalnya secara mental, belum makan gitu loh, kita bisa kena. Gitu loh, kita bisa kena. Nah, ya terus sekali lagi kan kita nggak tahu ya ketika kita kena nanti efeknya tuh apa. Apakah misalnya kayak yang tadi gue bilang, lu diem aja
atau lu ngereok dan lain-lain. Soalnya kalau lu kesurupan, kata teman-teman gue yang kayak nyakar-nyakar tadi, itu capek banget. Iya sih. Itu capek banget, bro. Capek banget kayak olahraga, gitu loh. Lu kayak main futsal lah kalau cowok-cowok gitu loh. Itu capek banget. Belum lagi after itu mungkin ya lu shock gitu loh. Lu shock gitu, terus untuk beberapa hari lu mungkin masih ketakutan dan lain-lain. Nah, terus mungkin gue akan bagiin tips and trick juga dari teman-teman gue dan pengalaman gue pribadi. Pokoknya sekali lagi, boleh. Lu apapun kepercayaan lu ya lu berdoa gitu loh. Lu berdoa fokus gitu loh. Dan jangan sampai kayak gue tadi, pengalaman gue tadi ya, gue kayak ragu dan apa gitu, mental gue udah kalah. Pokoknya lu harus berani dulu. At least kalaupun lu nggak berani, lu kumpulin teman-teman lu yang berani gitu loh untuk kayak ayo mungkin kita doa bareng atau apa gitu loh. Pokoknya lu harus kayak ngumpulin kekuatan itu supaya lu nggak bisa diserang gitu loh. Dan kalau mungkin ada teman-teman lu yang kuat atau bisa ngelihat ya lu bisa juga kayak bareng-bareng sama dia supaya ada perlindungan gitu. Ya menurut gua sih balik lagi ya ke kepercayaan lu, jangan lupa berdoa, itu aja deh. Minta kekuatan sama yang kuasa untuk ngadepin hal-hal kayak gini. Karena maksudnya mungkin kita sebagai manusia ada dimensi-dimensi yang kita tuh nggak bisa raih. Dan ketika kita berserah ya itu tuh bisa dibantuin dan kita bisa kuat menghadapinya. Gitu sih. Oke Bang, yang gua mau tanyain tuh waktu pas kipas jatuh tuh. Terus ada suara geruduk-geruduk. Lu nggak ngecek dulu apa itu? Kan belum tentu juga itu makhluk halus atau gimana. Lu cek sih waktu itu? Jatuhnya kan di ruangan ya. Jadi tentu aja kita lihat itu jatuh kan gitu. Cuman mungkin pertanyaannya apakah gua keluar gitu ke ruangan atas yang gue bilang ada meja kursi berdecit gitu. Apakah itu yang dorong orang, angin kah atau apa? Ya tentu saya tidak ngecek gitu. Takut bro gitu. Kalau misalnya ngecek jadi film-film Hollywood. Film horor tuh karena mereka ngecek ya. Coba mereka nggak ngecek. Betul. Tidak terjadi. Gitu. Cuman ya itu film. Cuman gue punya pengalaman temen gue. Kayak waktu itu juga dia anak OSIS. Terus kayak maghrib mereka lagi kumpul di ruang OSIS gitu. Maghrib nih. Sekali lagi prime time-nya katanya kan ada yang kayak jam 1 sampai 3. Terus ada pas maghrib juga. Itu kayak banyak banget lah gangguan-gangguan gitu. Nah, pas maghrib mereka lagi di ruang OSIS beraktivitas seperti biasa, tiba-tiba tuh kayak mereka merinding gitu, rame-rame merinding. Kan aneh ya kalau misalnya gue merinding sendiri tiba-tiba mungkin oke lah, ini bertiga gitu rame-rame. Kenapa nih? Dan gak lama mereka merinding tuh kayak ada alat-alat kebersihan kayak pel gitu loh, pel sapu gitu kayak bunyi dan gerak sendiri gitu loh. Setelah mereka merinding. Gitu, jadi kan kayak momennya pas banget dan mungkin itu kayak yang bisa dibilang kayak istilahnya poltergeist atau benda-benda yang bergerak gitu loh. Nah semenjak itu mereka merinding bareng dan ada bunyi-bunyi gitu, mereka langsung bergegas pergi, cabut gitu loh. Nah masalahnya ya, ketika mereka mau cabut, ada barang ketinggalan dan pintunya tuh udah dikunci. Nah masalahnya kalau misalnya mereka masuk, waduh, mungkin mereka bisa ketemu tuh sama yang menggerakkan itu atau apapun itulah gitu. Nah ya mungkin cerita lucunya ini buat ya Kak Widu sama Kak Wisnu ya, asik. Kakak kelas saya dan kakak kelas OSIS gitu. Jadi kayak akhirnya si beberapa orang ini gitu pergilah ke rumah Kak Widu gitu. Pergi ke rumah Kak Widu buat apa? Untuk minta tolong Kak Widu dan keluarganya nemenin ambil barang yang ketinggalan di ruang OSIS. Saking takutnya ya. Lihat itu teror. Weh itu rame-rame loh, tapi mereka saking takutnya, weh tolong dong. Papanya Kak Widu bolehkah nemani saya balik gitu. Dan barangnya tuh cuma helm gitu di atas lemari. Ya mungkin mereka karena udah takut banget ya, teman-teman gua akhirnya minta pertolongan dah. Dan waktu itu memang ya bersyukurnya nggak ada apa-apa. Cuman teror yang mereka rasakan gitu loh, teror-teror kayak gini tuh kadang sekali lagi kayak kesurupan massal, terornya tuh kadang nggak cuma sendiri, tapi bisa dirasain langsung rame-rame. Gitu loh, energinya tuh bisa dirasain sama-sama gitu. Iyalah. Dan walaupun kita rame-rame pun kadang gitu ya, kalau misalnya mental kita nggak kuat akhirnya ya kita down dan kita memang butuh pertolongan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak butuh kayak misalnya butuh pertolongan, jangan sungkan, kita hadapi bersama gitu. Oke. Udah paling gitu aja ya teman-teman. Iya. Kisah dari Bang Gigs. Makasih banyak nih Bang Gigs sudah sama-sama hadir di podcast channel. Terima kasih juga buat teman-teman di rumah udah menyaksikan episode kali ini. Oke, agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe channel kita sekarang juga. Nah, akhirnya kita sampai di ujung acara nih Bang Gigs. Paling itu aja gua dan Bang Gigs, tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.